Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sri Anita dengan nomor induk mahasiswa 12140100045 dari kelas Bimbingan Konseling Islam 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir. Hafalan ayat Al-Quran yang pertama yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini berkaitan dengan penyaringan dan informasi yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 ini menjelaskan bagaimana cara menerima berita-berita dari orang yang tidak dapat dipercaya. Quran Surat Al-Hujurat ini sangat relevan dengan kehidupan umat muslim di zaman sekarang. Surat ini mengingatkan umat muslim untuk selalu bertabayun saat menerima informasi. Periksa terlebih dahulu kebenaran sebuah kabar, apalagi jika datangnya dari orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, dalam proses mencari kebenaran berita tersebut, kita jangan tergesa-gesa untuk mencapai kesimpulan. Sebab jika ternyata beritanya tidak benar, konsekuensinya tidak hanya akan mempengaruhi diri sendiri, melainkan orang lain juga. Sebuah berita memiliki potensi untuk menimbulkan fitnah dan gibah di antara masyarakat. Dari gibah atau fitnah tersebut bisa menimbulkan kekacauan. Nah, oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika menerima kabar, terutama kabar bohong. Hafalan ayat Al-Quran yang selanjutnya yaitu Quran Surat At-Tin ayat 4. Quran Surat At-Tin ayat 4 ini menjelaskan tentang manusia yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4 ini mengandung penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik dari jasmaninya dan rohaninya, dengan bentuk yang indah, ukuran yang berbeda dari makhluk ciptaannya yang lain, menganugerahkan sejumlah potensi yang dilengkapi dengan akal, nafsu, sehingga manusia bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dibandingkan makhluk yang lainnya. Sebab itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintahnya dan menghindari larangannya. Hafalan ayat Al-Quran yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang mana Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ini mengandung penjelasan tentang kode etik dakwah dan kualifikasi da'i, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnu tastakthir wa li rabbika fasbir. Yang artinya, wahai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia.
Hafalan ayat Al-Quran yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Yang mana Quran Surat Al-Mulk ayat 2 ini mengandung penjelasan tentang perencanaan dan waktu, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Penjelasan dari Quran Surat Al-Mulk ayat 2 ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan berbagai macam hal dalam kehidupan hingga kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengasihi seluruh makhluknya dengan kuasanya. Ujian yang melanda tiap manusia akan terlewati dengan baik. Maka dari itu, kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sedang dilanda masalah atau ujian, kita harus bersyukur dan harus menjadikannya peluang bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafalan ayat Al-Quran yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Jin ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang artinya, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sesekali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Nah, Quran Surat Al-Jin ayat 2 ini merupakan pedoman dan petunjuk untuk memperoleh kebenaran. Jadi sangat dianjurkan kepada setiap muslim untuk membaca, kemudian menghayati, serta mengamalkan ajaran Al-Quran. Dengan demikian, jiwanya akan terbimbing ke jalan kebenaran. Hafalan ayat Al-Quran yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 112 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lahu wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, penjelasan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 112 ini pada dimensi spiritual konseling Islami, Allah merupakan konselor yang maha agung, satu-satunya tempat manusia menyerahkan diri dalam permasalahannya, sebagai sumber penyelesaian masalah, sumber kekuatan dan pertolongan, dan sumber kesembuhan. Hafalan ayat Al-Quran yang selanjutnya yaitu Quran Surat Asy-Syams ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Penjelasan dari Quran Surat Asy-Syams ayat 8 ini yaitu setelah menyempurnakan ciptaan jiwa itu, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Jika manusia laksana wadah bagi nilai-nilai yang diembannya, jiwa bisa menjadi baik atau buruk tergantung nilai mana yang manusia pilih dan aktualisasikan. Terakhir, Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah Ia ciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna. Setelah menciptakannya secara sempurna, Allah memasukkan ke dalam diri manusia potensi jahat dan baik. Hafalan ayat Al-Quran yang selanjutnya yaitu Quran Surat Shaf ayat 2-3, yang mana Quran Surat Shaf ayat 2-3 ini menjelaskan tentang kode etik dakwah dan kualifikasi da'i, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Nah, penjelasan Quran surat Sof ayat 2-3 tersebut memberikan peringatan kepada kita untuk selalu menepati apa yang kita janjikan dan berkata sesuai dengan perbuatan. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu berusaha menyesuaikan dengan apa yang kita yakini, katakan, dan lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan amatlah besar dosanya mengatakan atau menyanggupi sesuatu tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya, baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam pandangan masyarakat. Ayat di atas dapat dinilai sebagai kencaman yang ditunjukkan kepada mereka yang berjanji dalam hal ma'ruf tetapi ternyata enggan melakukannya. Jadi kita jangan ingkar janji ya. Kita harus benar-benar melaksanakan apa yang benar-benar kita sanggupi. Hafalan ayat Al-Quran yang selanjutnya yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang mana Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini mengandung penjelasan tentang metode dan tujuan dakwah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Penjelasan dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini yaitu Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah menyeru kepada manusia tentang agamanya. Kewajiban berdakwah ini juga berlaku bagi umat Islam. Penjelasan lain dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini yaitu menjelaskan 3 metode dakwah, yakni hikmah, mau'idhah hasanah atau pengajaran yang baik, dan jidal atau debat dengan cara yang baik. Hafalan ayat Al-Quran yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 21, yang mana Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 ini menjelaskan tentang tafsir dari segi rububiyah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat ini menjelaskan tentang keesaan serta ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.